setuju? Anda setuju? Anda siapa? Saya nggak sedang ingin berdialog dengan Anda. Anda siapa rupanya? Kalau begitu kamu tidak mampu angkat bendera kau. Iya, saya angkat bendera terhadap Pak Pipo. Udah, Pak Pipo. Kalau angkat bendera kau sama saya, kamu tidak bisa sambut dengan Pak Pipo. Silakan. Kamu angkat bendera, ingat kata-katamu. Iya, kamu dengan Pak Pipo angkat bendera. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Kalau Anda mau menjelaskan itu. Natur lain maksudnya gimana? Ketika katakanlah Tuhan itu mengambil natur manusia dalam rangka berinkarnasi menjadi manusia, mustahil nggak bagi Tuhan? Tidak mustahil, tapi tapi ada penjelasannya. Penjelasannya kan gitu. Silakan. Tapi dia sudah bukan Tuhan. Karena sudah ketika dia menjadi manusia, ya kan? Nah, di situ dia udah terbatas. Jadi dia udah bukan Tuhan di situ. Lah logikanya kebalik, Pak. Di luar dia yang tadi itu, yang esensi tadi itu tetap Tuhan mau bagaimanapun. Nah, logikanya kebalik. Gini, sebentar. Bukan. Logikanya kebalik. Sebentar saya jelaskan. Kalau Bapak bilang Tuhan menjadi manusia itu udah terbatas. Yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat dia menjadi manusia itu karena kuasa kealahannya, Pak, bukan kemanusiaannya. Boleh. Ya, jadi harus itu balik. Kemanusiaannya itu tidak dianggap sebagai keilahiannya. Gini, Ibu. Logikanya saya jelasin dulu pemahaman dari esensi keberadaan Tuhan tadi. Menurut saya ini, anggap aja lah ngawur. Tapi menurut saya ini, apapun yang ada di dunia ini tidak lain selainnya. Kan begitu? Betul nggak? Ya, silakan. Nggak betul itu kamu katakan, itu kan menentukan Tuhan kalau begitu Enggak, Bapak salah. Makanya ada terusan. Biar dilanjut dulu, Pak. Kita dengar aja. Ya kan? Lanjut. Seluruh yang ada di dunia ini tidak lain selain dirinya. Itulah Tuhan. Tetapi ketika dia ralat dulu kata Tuhan itu. Belum diralat. Nanti kita ralat. Nanti kelirunya kelihatan baru ralat. Nggak ada itu. Kamu udah keliru itu. Belum. Kamu tentukan Tuhan. Belum selesai. Kamu tentukan Tuhan. Aku dari Jakarta ke Cirebon belum sampai ini. Belum sampai. Siapa suruh kau ke Cirebon? Bentar. Karena tugasnya gitu. Pak Hussein melanjutkan dulu. Jangan kau simpulkan seperti itu. Kau ceritakan dulu dari Allahmu itu belum kesimpulan adanya. Itu belum kesimpulan. Iya, narasikan dulu yang kamu kepahami tentang Allahmu. Dia izinkan ini dulu sedang berbicara, Pak Vivo. Silakan, Kak Hussein. Ini sedang dilakukan, Bapak saya. Silakan. Jadi tiada lain di dunia ini selain Tuhan. Nah, ketidakterbatasan Tuhan yang mana? Banyak di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan yang aku yakini lah. Lewat akal aku. Makanya Tuhan berkisahkan. Kalau Tuhan Bapak nanti Bapak yang jelasin. Bukan aku. Tuhan orang Buddha ada, Tuhan orang Hindu ada, Tuhan orang yang mana pun ada. Maka definisi Tuhan itu bagaimana Tuhan menentukan Tuhan itu secara hidupmu. Tuhan aku Pak Vivo. Oke, Tuhan Allah mulai itu. Allah silakan. Iya, makanya aku jelasin dulu. Nanti aku jadi nabi nih. Pak Vivo, jangan dipotong. Ya, jadi ketika itulah tadi itu bukti bahwa ketidakterbatasan Tuhan itu ya meliputi semuanya. Tidak ada lain selain Tuhan. Oke. Nah, ketika dia ditunjuk suatu objek itu udah bukan Tuhan. Misalnya batu jauh kali tingkat derajatnya sama Tuhan gitu, sama kemahakuasaannya. Ataupun siapa para nabi sama begitu. Jadi para nabi bedanya sama batu apa? Para nabi itu ya paling dekat sama Tuhan. Itu dia. Karena dia memiliki letak kesempurnaan yang memanifestasikan ke Tuhan gitu. Tapi begini Pak Hussein. Oke, saya mengerti. Tapi begini. Sama kayak Yesus. Menurut saya. Iya. Oke. Sebentar. Roh Kudus. Haleluya. Boleh dengarkan saya dulu nggak? Ya. Oke. Jangan dipotong kalau saya ngomong. Karena saya tadi mengizinkan Anda ngomong panjang lebar. Oke. Siap, Bapak. Siap, Ibu. Siap, Kakak. Begini, Bapak itu ketika memandang kekristenan, ketika ada dalil yang menyatakan
Firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Dalam pemikiran kalian itu seperti ini, Pak. Kalian berpikir ketika Allah itu menjadi manusia, kealahannya hilang. Karena apa? Karena dia itu manusia tak terbatas. Jangan kalian, aku enggak. Oke. Pokoknya siapapun itu polemikus yang tak bertanggung jawab ini, yang nggak belajar ini, itu selalu menuduh tapi tanpa pengetahuan yang valid. Mereka berpikirnya iman Kristen itu adalah Allah itu yang tadinya Allah berubah menjadi manusia, tapi kealahannya hilang. Ini logika yang salah, Pak. Itulah kekeliruan orang punya logika seperti ini. Betul, Gitu. sepakat. Nah itu makanya begini, Pak Hussein. Ya. Kami tidak pernah membatasi Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu menjadi manusia, kealahannya tak pernah hilang karena yang membuat dia menjadi manusia, kemampuan ia bersalut dengan daging, itu karena kealahannya. Jadi otentikasi kealahannya, otentikasi kemurnian kealahan Sang Hashem yang pada kitab Kejadian dikatakan Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz, oleh Sang Firman itu ia menciptakan segala sesuatu. Tuhan itu nggak mungkin tanpa firman, nggak mungkin Tuhan itu bisu. Apakah Bapak percaya Tuhan itu bisu? Alasannya apa? Alasannya nggak mungkin apa? Kenapa? Apakah gini saya tanya, apakah Tuhan itu mungkin tanpa firman? Saya tanya, jangan ditanya balik. Itu pertanyaan yang sama ditanya balik, jangan. Saya bertanya bukan saya bertanya. Konsepnya dalam konstruksi berpikir saya, Tuhan itu tidak mungkin tanpa firman, Pak. Sejak kekekalan. Karena dia kalau Tuhan itu tanpa firman, dengan apa ia menciptakan alam semesta? Kalau dia itu bisu. Nah, itu baru jawaban. Kalau di tangan Pak Vivo lain soalnya. Sekarang harus produktif. Sekarang Bapak jawab. Kenapa kalau tanpa firman Tuhan itu menciptakan? Kenapa? Gimana? Selamat siang. Itu ada yang Bang Hussein. Salam kenal. Salam kenal Bapak. Ustaz. Saya boleh dengan Mikael yang tidak berilmu ini boleh. Boleh. Silakan. Okay. Saya boleh dengan si Juma yang nggak berilmu ini. Oke. Jadi saudara Mikael. Diam yang lain. Saya duduk dengan saudara Mikael. Diam yang lain. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Nah, sekarang saudara mengatakan bahwasanya Tuhan menciptakan dengan firman. Sebelum firman itu keluar dari Tuhan memiliki alat yang disebut sifat, yaitu kalam, yaitu mulut. Yesus ini, sabar Pak Pipo, Yesus ini sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, atau Yesus itu adalah mulut Tuhan? Silakan. Dengar dulu. Jangan kau bicara silakan. yang bagus kau. Supaya Anda bisa mikir gitu ya. Kamu nggak mikir karena kamu tidak pernah hidup tanpa Bibel. Pak Pipo. Kamu yang diam karena kamu tanpa Bibel tidak pernah hidup. Pak Pipo. Tidak pernah kamu hidup bisa tanpa Bibel. Kamu tidak bisa kamu. Saudara Mikael, tolong jangan kemana-mana ya. Kamu kepada Quran dan hadismu. Saya kembalikan kau. Dua idola aku nih. Di-kick aja si Pipo. Dinda Murahanti di-kick aja. Dikit aja nggak ada ilmu dia. Kamu bahas Bibel. Saya tanya kamu tidak bisa. Saya bahas kitabnya orang Yahudi, Pak Pipo. Akui dulu. Bukan kitab Kristen yang saya bahas. Saya gas kau. Ini kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak untuk mengatakan itu kitab Anda. Akui dulu. Pak Pipo dikik aja, Dinda Murahanti. Saya gas kamu di sini, saya blender kau. Dikik aja beliau. Kamu tidak bisa hidup tanpa Bibel. Akui. Dikik. Akui dulu. Dikik aja, nggak ada ilmunya. Saya mau dengan saudara Mikael ini. Pernah kamu hargai kalau kamu bicara di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan Tuhan berfirman melalui mulut. Segala sesuatu dicipta melalui mulut. Anda mengatakan tentang kebisuan Tuhan. Karena saya mau tahu, apakah Yesus itu mulut Tuhan atau sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan? Silakan. Kamu bisa tanpa Bibel. Di ini Pak Pipo si ini diturunin aja dulu deh, Murahati. Kita mau memberikan edukasi kepada anak bangsa. Edukasi, tapi paparkan dulu Quran dan hadis. Paparkan Quran dan hadis. Nanti kita ke sana. Diturunkan. Begini, saya mau lihat sejauh mana Mikael memahami Bibel, baik Bibelnya Kristen maupun kitabnya orang Yahudi.
Hadapkan saya dengan bocah ini begitu. Sabar. Jangan kejang-kejang, Pak Pipo. Diam dulu. Kita belajar. Oke. Oke, Saudara Mikael, dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Ken Yehe de bare aser yese mipi lo yasuk elayir jamki im asa et aser. Nah, di situ diterangkan bahwa Tuhan berfirman dengan mulutnya, ya, mipi, mulutku. Jadi ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan mengeluarkan instruksi melalui mulut, maka keluarlah firman itu. Nah, sekarang Yesus ini mulut atau firman yang keluar dari mulut? Silakan, Pak Pipo, diam dulu, Pak. Bentar dulu, Pak Pipo. Silakan. Diam dulu, Pak. Yang pasti tidak diperingati tiap tahun ulang tahunnya. Diam dulu. Isamu itu berapa umur sekarang? Saya tanya kamu, Isamu berapa umurnya? Pak Pipo, diam dulu, Pak Pipo. Kamu yang diam dulu. Kamu belum disambut. Kamu belum disambut. Saya sudah ngoceh kamu tadi. Nanti asam uratnya kamu dulu. Masa goyang. Ya, silakan Dinda Mikael. Begini murah hati, begini saya bicara sedikit, saya bicara dulu. Ini orang sudah tahu karakter dia orang ini, udah saya ngerti. Ya tergantung lawan dialognya, tergantung lawan dialog. Saya dengan Anda kalau orang kesurupan ya harus diterapi. Barbar kita bicara silakan. Tapi saya kan bicara baik-baik ini, bicara baik-baik kepada Dinda Mikael. Anda diam. Kamu bisa singgung dalam Bibel karena kamu tidak ngerti apa tentang Bibel. Al-Quran innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadi maka jadi. Seirama Yesaya 55 nomor 11. Makanya saya ingin tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan, dari aspek mana dia Tuhan, sementara dia adalah makhluk yang tercipta yang dari firman yang keluar dari mulut. Murah hati dilemparkan aja orang tua ini, Dek. Diturunkan aja dulu. Pak Pipo ini kan sudah sering kukandangin. Cuman liar lagi dia. Diturunin aja. Maka kamu, saya akan cap kamu. Saya akan mural, saya blender kau sekalian. Gak akan bisa bicara kamu. Host, tolong tertibkan host ini. Iya, diturunin aja si Pipo ini. Kamu bicara dari Quran dan hadis, kau dulu bicara. Jangan kau kaitkan kehidupan orang lain tentang dirimu. Ini kita sedang berbicara Bibel, bicara tentang kitabnya orang Yahudi. Kenapa Bapak yang ribut? Bibel tidak kau imani, Bibel tidak kau mengerti. Saya mengimani. Kamu sesat. Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Orang sesat kamu. Tapi kalau Quran Al-Maidah, kamu paparkan seindah Al-Maidah 1 ayat 1 surah saya imani tentang Taurat dan juga Injil. Udah Pak Pipo diam aja dulu. Saya pun. Kamu yang diam dulu, saya bicara kepada Anda. Diam kau dulu, bisa? Diam kau. Ya, kenapa? Diam kau dulu. Ya, kenapa? Baik. Udah diam kau dulu. Dinda Mikael jangan kemana-mana ya, kita diskusi pelan-pelan. Iya, gimana Pak? Iya, gimana? Dengar bro, kalau kau bicara dari latar belakangmu, kehidupanmu, patri dalam hidupmu, Quran dan hadis, pasti itu. Maka itu dulu kau paparkan. Kalau kau bertanya tentang Bible, bertanya sekedar bertanya, jangan kau. Ini saya sedang berbicara dengan anak-anak Tuhan loh. Dengar dulu, anak bocah kecil. Dengar dulu bocah. Kau gak ada apa-apa sama Pak Pipo. Maka saya katakan kepada Anda, karena kamu benar. Terus kenapa kesurupan kalau gitu? Kamu yang kesurupan selalu mengatakan sesuatu tanpa ada adalah kebohongan dan akal-akalan pikiranmu. Kita mau dialog baik-baik ini Pak Pipo. Baik, kita mantap dulu diskusi. Edukasinya ada dan terhormat, intelektual. Dengarkan baik-baik saya bicara. Saya akan paparkan Bible saya kepada Anda. Saya tidak butuh Anda. Udah sering kubuat Anda mencari tepung. Ini saya mau berbicara dengan Dinda Mikael. Anda siapa? Anda akan saya blender. Anda tidak punya kompetensi. Sebelum kamu dikit dari sini akan saya blender kamu. Sebelum kamu dikit dari sini. Dari sejak dulu itu aja terus bahasain Pak Pipo. Sebelum kamu dikit akan saya gas kau. Mengancam. Opung kita nih. Saya gas kau di sini. Itu dipuji Pak Pipo. Bukan seperti itu. Kalau Pak Pipo memang ada sesuatu yang mau disampaikan. Asam uratnya kamu kayak gitu. Pak Pipo. Jangan. Begini, Mikael. Iya, dengar dulu saya ngomong. Karena kalian tidak tahu narasi ini anak, tidak mengerti apa-apa, tetapi lalu menyimpulkan di dalam Bibel.
Tidak bisa. Saya Pak Pipo. Kenapa? Kalau Bibel itu kamu katakan seperti itu, maka saya katakan kepada Anda, kamu sesat. Tapi kalau kau paparkan, ya udah, oke. Saya sesat menurut Bapak. Mari kita pilih kita pembicaraan dari mana kita datang. Dia berbicara, kami dari Kristen, kamu dari Muslim. Tidak akan pernah sampai ilmu Anda tentang Al-Quran, Pak. Ilmu, tenang aja. Justru itu saya bertanya kepada Quran Anda tidak menimpulkan. Tidak menimpulkan, tidak pernah saya menimpulkan di Quran. Tidak akan pernah sampai. Kok kayak kelihatan. Karena saya menghormati Quran dan hadismu, saya menghormati Muslim, maka saya tidak bisa menimpulkan itu. Hargai iman Anda, saya hargai iman saya. Gitu kita. Kalau bahas Al-Quran tidak ada perangkat di dalam. Tidak saya bahas, pertanyaan nanti saya ke Quran Anda. Kamu pun bertanya kepada Alkitab supaya dijawab orang Kristen yang ada di Komal ini. Jangan kau simpulkan sesuatu di dalam Alkitab. Anda setuju? Anda setuju? Anda siapa? Saya nggak sedang ingin berdialog dengan Anda. Anda siapa rupanya? Kalau begitu kamu tidak mampu angkat bendera kau. Iya, saya angkat bendera terhadap Pak Pipo. Udah, Pak Pipo. Kalau angkat bendera kau sama saya, kamu tidak bisa sanggup dengan Pak Pipo. Silakan. Kamu angkat bendera, ingat kata-katamu. Iya. Dengan Pak Pipo angkat bendera. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Anda mau menjelaskan itu. Pak Pipo hebat, top, luar biasa. Tidak bisa sanggup kau karena di dalam saya, di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus saya, Tuhan Yesus bersama saya tidak mampu orang akan di dalam mengatasi itu. Maka semuanya bro, kata-kata saya kalau ada sandal, kalau ada kata-kata saya minta kepada sandal, siapapun di Komal ini, saya minta maaf, Pak Pipo orang yang berdosa, tapi jelas Yesus Tuhan juru selamat saya, selangkah pun tidak pernah saya mundur dari Alkitab saya, dari Yesus saya, Tuhan saya, juru selamat saya, dan sahabat saya akan datang menjemput saya pada waktu ini. Terima kasih, saya akan undur diri. Thank you atas pengakuan cuma. Yang lain. Anda luar biasa. Oke, baik. Kembali kepada yang saya pertanyakan, saudara Mikael. Anda tadi mengatakan saudara saya mengatakan tidak mungkin kemudian Tuhan itu menciptakan tanpa firman. Itu betul. Tuhan menciptakan dengan firman. Permasalahannya adalah ketika kita merujuk kepada kitabnya orang Yahudi berbicara tentang esensi pencipta. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Dia katakan debari, perkataan dirinya.